Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-mu'asarata bainan nas wal muslimina salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin ala hadzal rasul al-amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Nas'aluka naskuru ilallah syukrun jam'an bi anni wa ilaikum mustati muwajjahan fi hadhil majlis al-muta'allim. Asami askuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu nahnu nastati na'malu ad-dinul islam inna ad-dina indallahil islam. Ikhwanul kiram al-muhtaramin, para jamaah sepertika yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, yang selalu mendapatkan hidayah dan rahmat dan semoga selalu terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita telah mendapatkan undangan, ajakan, dan merupakan ini kita mendapatkan suatu panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan ini adalah diwakilkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Senin bulan Sa'ban, bulan ke-8 sebelum bulan Ramadan di tahun kedua Hijrah, sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota 2 tahun berada di kota Madinah. Surat ini terletak pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua di dalam Al-Quranul Karim, ayat 183 yang berbunyi, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau bisa kita maknai dengan seperti bahasa pondok, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, kutiba den fardhoake sapa alaikum sira kabeh apa asyamu poso, kama kaya dene kutiba den fardhoake alal ladzina ing atase wong-wong akeh min qablikum sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun, supaya sira kabeh padha dadi wong takwa marang Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, mari kita pelajari
surat undangan ini dengan satu demi satu kata, satu dengan satu kalimat. Ada perbedaan yang mencolok dalam kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Satu adalah ada siapa yang memanggil dan yang dipanggil. Yang kedua adalah alladzina amanu, adalah orang-orang yang mukmin dan yang beriman. Suatu contoh, beda orang yang bermukmin dengan orang mukmin dengan orang yang beriman. Penyanyi dengan menyanyi. Kalau penyanyi jelas-jelas sudah pasti ahli menyanyi. Kalau bernyanyi, kita atau kita semuanya yang ada di sini, semuanya saja bisa bernyanyi, tapi tidak sama dengan seorang yang ahli sebagai penyanyi. Itulah hadirin ya ayyuhalladzina amanu. Undangan yang pertama diawali dengan huruf ya. Ya adalah huruf harfun nida, yaitu huruf yang secara bahasa standar bahasa Arab ada 14, diantaranya a, wa, ai, ya dan lain sebagainya. Itu adalah surat panggilan. 14 dalam surat tata bahasa, tetapi yang digunakan di dalam bahasa Al-Quran hanya satu, ya. Apa itu ya? Ya adalah linidai takribi wal mutawasiti wal ba'id. Allah memanggil, mengajak yang dekat, yang tengah-tengah dan yang jauh. Berarti ya adalah bermakna yaitu memanggil objek yang dekat, menengah dan jauh. Suatu misal di dalam ayat suci Al-Quran pernah Allah berfirman, ya Maryam, kaf ha ya ain sad ya Zakaria, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan seterusnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu suatu contoh yang diuntukkan oleh Allah. Kalimat khurfiyah di dalam Al-Quran adalah ada sekitar 361 huruf ya nida. Selanjutnya adalah ayu. Ayu adalah harfun nida juga ditakkid, satu huruf ya nida. Selanjutnya adalah ayu. Ayu adalah harfun nida juga ditakkid untuk menguatkan, mengukuhkan kalimat sebelumnya itu, yaitu iya. Wahai. Takkid adalah mengukuhkan. Ayun memanggil yang lebih jauh. Ha adalah harfun dhamir litambih, dhamir untuk memberi peringatan, mengukuhkan, menguatkan bahwa panggilan ini adalah lebih penting daripada yang lainnya. Jadi siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil, tidak pandang yang dipanggil dekat, jauh, atau tengah-tengah. Ketika suara adzan didengarkan yang dekat, di kelas yang pertama dengan seorang yang muadzin menjadi muadzin adzan, segera ke masjid. Ketika yang tengah-tengah, di kelas tengah mendengar suara adzan, segera juga ke masjid. Yang jauh mendengarkan segera masjid, tidak pandang bulu si kaya, si miskin, si tua, si muda,
siapapun Allah tidak memandang bulu keimananmu yang tipis, menengah atau yang dipandang paling kuat. Ya ayyuhalladzina amanu dibuktikan dengan alladzina isim mausul jamak mudzakkar salim. Semua saja tidak pandang bulu si tua atau si muda, dipanggil oleh Allah. Apa? Siapa? Apa yang dipanggil? Yaitu kuantitas kekuatan, kadar keimanan seseorang amanu, yaitu kata kerja fi'il mati jamak mudzakkar, perwakilan daripada orang-orang yang beriman. Karena tidak semua orang muslim berpuasa, walaupun dia muslim tapi belum mukmin. Itulah perbedaan orang yang beriman dan orang yang mukmin. Untuk apa para hadirin? Orang-orang mukmin dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba adalah fi'il madhi dari kataba yaktubu kataban wa maktaban fawa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun. Asal mula kata kataba menulis. Kutiba mabni majhul dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiruhu. Didhamma awalnya dan dikasar sebelum huruf akhir, itu adalah kalimat pasif. Para mufassir menafsirkan kutiba ai furido au wujiba, difardukan, diwajibkan bagi setiap mukmin, baik mukmin yang lemah, sedang atau kuat, untuk menunaikan ibadah. Alaikumussyam, kutiba alaikum, kepada kamu semuanya. Alaikum adalah kalimat jamak mukhatabah, yaitu diperuntukkan kepada kamu orang-orang banyak yang mukmin. Alal ladzina kutiba alaikumussyam. Apa asyam? Kok gak asaumu? Kata-kata siaman, soma yasumu siaman, soma yasumu saumun. Kenapa kata siaman dipakai di dalam ayat ini? Karena siam adalah spesifiknya untuk ketentuan bulan Ramadan, diwajibkan bagi orang-orang khusus untuk bulan suci Ramadan, yaitu umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan as-saum adalah kama kutiba alaikumussyam. Saum digunakan pada orang-orang sebelum kita, di mana pada saat itu adalah banyak para nabi berpuasa. Salah satu contoh adalah Siti Maryam berpuasa, tidak berkata-kata alias gerakan tutup mulut. Nabi Zakaria berpuasa selain daripada tidak makan dan tidak minum, plus dengan tidak berkata-kata. Jangan dikira bahwa puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada kita orang mukmin muslim, tetapi puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah sebelum itu, hanya saja tata caranya yang berbeda. Makanya as-saum spesifiknya adalah umum untuk orang-orang sebelum kita. Jangan dikira orang muslim saja yang berpuasa. Hindu, Buddha, Kristen dan agama yang lain, termasuk orang yang menyembah bintang-bintang pada saat itu, semuanya pada berpuasa. Karena puasa itu adalah mengandung hikmah-hikmah yang terbesar. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. La'allah adalah kalimat tarajjih. Tarajjih itu adalah zalla muayyanin, menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi, kebalikan daripada tamanni. Tamanni adalah zalla ala muayyan ghairu muayyanin, menunjukkan harapan yang tidak mungkin terjadi. Maka harapan ini adalah la'allakum tattaqun, agar puasamu dengan tujuan orang-orang mukmin ini menjadi orang-orang yang takwa. Takwa artinya sebenarnya adalah selamat dunianya, selamat akhiratnya. Tattaqun adalah kalimat mukhatabah, jamak mukhatab, diperuntukkan oleh kepada orang-orang yang bertakwa
Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang tattaqun, tashkurun, la'allahum yarshudun. Menjadi orang bertakwa kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah, dan selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya para hadirin, saya bisa menyimpulkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 minimal kesimpulan saya dalam hal ini. Yang pertama, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah kita wajib bersyukur mendapatkan panggilan dan ajakan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, undangan untuk melakukan puasa Ramadan. Yang kedua, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata undangan itu berupa kewajiban menunaikan ibadah puasa. Yang ketiga, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang betul-betul la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Demikian kesimpulan pada hari ini. Maka bisa kita berdoa bersama-sama bersama kami. Ya Allah, jadikanlah kalbu kita ini menjadi cahaya, jadikanlah urat saraf kita cahaya, jadikanlah lisan kita cahaya, jadikanlah jiwa kita cahaya, dan jadikanlah hari-hari kita bertemu denganmu ya Rabb. Ya Rabb, demikian mudah-mudahan kata demi kata yang kami sampaikan, kalau memang ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon diampuni kalau banyak salah dan keliru. Mari kita perbaiki bersama-sama. Oleh karena itu, saya juga berpesan kepada kita semuanya, ajari lisanku ya Allah untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ajari mataku ya Allah untuk tidak memandang rendah orang lain. Ajari tanganku ya Allah untuk senang berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan ajari hatiku ya Allah untuk tidak berprasangka buruk, berprasangka jelek, berprasangka su'udun kepada orang-orang dan kaum muslimin dimanapun berada. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.